Dapat notif nggak enak dari Meta. Oke, hari ini aku mau cerita sama kalian ya guys. Hari ini, malam ini sekitar jam 10 malam ya. Karena aku dari tadi tuh nggak punya kuota ya guys, karena kuota aku habis. Jadi aku inisiatif beli kuota gitu kan malam ini tadi kan, karena sinyal aku lumayan lemot kan. Kemudian aku buka Facebook nih kan, kok aku dapat notif guys. Notifnya itu isinya profil Anda itu ditangguhkan gitu loh. Fitur monetisasi Anda itu ditangguhkan karena suatu pelanggaran. Aku tuh bingung guys, pelanggaran apa yang aku buat? Aku nggak pernah bikin konten sara, nggak pernah bikin konten seksual, nggak pernah bikin konten aneh-aneh, nggak pernah kan? Nah, aku klikkan di situ di pemberitahuannya, aku klik, ternyata karena apa guys? Karena komentar. Ya ampun, komentar aku kena pelanggaran. Kalian tahu isi komentarnya, nanti aku tampilin di bawah sini ya. Nah, komentar aku tuh lupa itu komen sama siapa. Aku ingetnya tuh itu komen sama orang yang ada bikin status, aku nggak tahu, lupa, followers kan banyak ya. Jadi ada yang bikin status kayak gini, dia itu kayaknya lagi hamil guys, tapi dia itu mau cari orang yang mau ngadopsi si anak dalam kandungannya itu, tapi belum lahir. Nah, aku di situ komentarnya gini, anaknya siapa mbak gitu kan, terus cewek apa cowok, anaknya umurnya berapa. Nah, maksudnya aku itu anaknya tuh anaknya siapa, anaknya dia kah atau anaknya tetangganya kah yang mau diadopsi itu loh. Dan yang kedua itu cewek apa cowok tuh aku nanya udah di USG apa belum gitu kan, di USG-nya cewek apa cowok jenis kelaminnya, kalau misalkan cowok aku mau gitu kan. Nah, terus aku tanya kan umurnya berapa, itu tuh sebetulnya aku nanya usia kandungannya tuh udah masuk berapa bulan gitu loh. Dan itu kena pelanggaran dari Meta ya guys. Dan fitur-fitur yang menghasilkan uang di dashboard aku itu udah nggak ditangguhkan, nggak bisa lagi. Jadi kayak bintang, fitur monetisasi, rekomendasi profil, konten afiliasi itu sama langganan, semuanya itu ditangguhkan sama Meta ya guys. Dan yang kedua itu aku kan panik ya dapet pelanggaran seperti itu kan, otomatis bingung aku kan harus ngapain. Karena kemarin ada salah satu temen FB Pro aku, namanya itu Bunda Sasi Zahira, ada di Facebooknya ya guys, kalian bisa follow aja. Nah, itu dia juga kena pelanggaran karena komentarnya juga dia bilang sama aku, karena aku belum pernah mengalaminya, belum pernah ada pengalaman di situ karena aku masih pemula, jadi aku nggak bisa bantu karena aku nggak ngerti guys gitu loh. Nah, setelah itu aku pikir-pikir ya guys, aku kan sudah panik tuh kan, sempet ngabarin suami, aku bilang sama suami, aku nggak bisa lagi deh kayaknya kerja di Facebook ini gitu kan, karena Facebook aku udah nggak bisa menghasilkan uang lagi. Percuma juga kalau ngonten kan, ngupload feed foto, reels dan segala macam itu nggak ada uangnya, nggak ada dolar yang nyangkut gitu kan. Terus kata suami, ya udah kalau masih bisa dibenerin ya dibenerin aja, kalau nggak bisa bikin akun baru. Nah, akhirnya ya guys, aku otak-atik itu kan, ternyata di situ ada penangguhan itu sampai tanggal 27 November bulan depan, jadi sekitar 1 bulanan. Itu aku udah nggak bisa buat video siaran langsung, nggak bisa connect ke panggilan atau apalah gitu, pokoknya itu sampai tanggal 27 November 2025. Nah, kemudian ya guys ya, aku tuh kan masih bingung ya gimana caranya memulihkan akun aku itu kan. Nah, di bawahnya aku scroll lagi kan, ternyata ada ajukan tindakan atau kayak sejenis ajukan banding ya guys. Jadi di situ kita itu disuruh ngajukan alasan kita kenapa berkomentar seperti itu kepada Meta, nanti biar Meta yang menilai sendiri gimana ini akun masih bisa dipulihkan atau enggak gitu loh. Ajukan alasan aku mengapa aku berkomentar seperti itu sama Meta ya guys. Akhirnya aju banding aku itu di ACC. Aku itu kalau nggak salah ya guys milih yang apa ya tadi ya, lupa aku. Anda salah memahami komentar saya, itu yang pertama. Dan yang kedua itu aku sinkronkan sama jawaban yang pertama ya guys. Jadi aku yang kedua milih aku itu sedang menanggapi orang lain gitu.
Jadi bukan unsur kesengajaan aku untuk berkomentar, atau mungkin Meta itu salah paham ya guys. Jadi bukan hanya pacar kalian aja atau suami kalian yang salah paham, tapi Meta juga bisa salah paham. Oke, aku kirim itu dan sekitar 5 menitan aku nunggu itu ya guys. Akhirnya profil aku aktif lagi, fitur monetisasinya aktif lagi, bintangnya aktif lagi, semua aktif lagi. Cuman masih ada plat merah di atasnya, itu profil rekomendasi aku ditangguhkan guys. Jadi belum bisa itu ya, mungkin aku nggak tahu ya sampai kapan tadi kan. Ternyata setelah aku nunggu lagi 5 menit lagi ya guys, itu sudah aktif kembali. Dan alhamdulillah sekarang profil aku sudah pulih semuanya. Itu nggak ada yang hilang ya guys. Alhamdulillah masih baik dan aman-aman aja. Aku tuh bingung guys, karena apa ya, aku masih pemula dan aku nggak tahu solusinya. Jadi bingung aja gitu loh. Sedangkan di akun aku ini ada saldo yang lumayan dari bulan lalu dan bulan ini. Kemungkinan bisa ditarik di bulan depan. Nah, kalau akun aku ini ditangguhkan sampai bulan depan, ya gimana aku mau narik saldo aku gitu, aku ataupun masih bisa cair kan, aku nggak tahu ya kemungkinan apa yang bisa terjadi gitu kan. Intinya pelajaran yang bisa kalian ambil dari aku itu, yang pertama ya guys, harus hati-hati dalam berkomentar. Apapun itu, komentar harus sesuai tema, emang betul ya guys. Jadi jangan sembarang berkomentar. Terus kalau sekiranya kalian itu mau komentar yang aneh-aneh, kalian bisa diketik pakai campuran angka juga bisa deh guys. Kayak SMS tahun 2010 kan, ABG itu kalau ngetik SMS kan pakai campuran angka ya, yang A-nya diganti 4 atau apapun itulah, terserah kalian ya. Jadi menurut aku ya guys, tetap hati-hati sih, karena pelanggaran itu bisa datang dari mana aja, dari postingan kalian, dari komentar kalian, dari apa ya, pokoknya banyak deh, itu banyak banget kebijakan dari perusahaan Meta ini yang kita bekerja dibayar dengan dolar yang 0,01 ini guys. Jadi kalian harus tetap semangat ya, pokoknya jangan panik, kuncinya jangan panik, harus belajar dulu, belajar mengenali, memahami apa yang kalian lakukan, apa kesalahan yang kalian buat gitu loh. Jangan langsung panik ya guys. Aku ucapin terima kasih buat teman-teman aku yang sudah support. Insya Allah nanti doakan saja semoga akun ini semakin berkembang ya guys, biar bisa berbagi manfaat sama kalian semua. Oke, segitu dulu dari aku. Kalau kalian ada pertanyaan bisa komen aja, nanti aku jawab. Kalau nggak aku bikinin VT. Oke, terima kasih. See you, bye-bye.